Bayangkan jika seluruh hidup Anda ditentukan bukan oleh nasib, bukan oleh latar belakang, bukan oleh orang lain, tapi oleh pikiran Anda sendiri. Dengarkan baik-baik, karena jika Anda tetap di sini, jika Anda izinkan kata-kata ini masuk jauh ke dalam hati Anda, mungkin Anda akan mulai melihat dunia dan diri Anda sendiri dengan cara yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jangan skip video ini. Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Karena hari ini, kita akan membuka sebuah pintu menuju kekuatan sejati yang tersembunyi di balik kesadaran Anda. Pintu yang mungkin telah lama menunggu Anda sadari keberadaannya. Bayangkan sejenak, jika Anda bisa menulis ulang takdir Anda sendiri, jika Anda bisa mengubah cerita lama yang melekat di pikiran Anda, menjadi narasi baru yang penuh kuasa, harapan, dan tujuan. Apakah Anda percaya bahwa pikiran Anda bisa lebih kuat daripada nasib Anda? Kebanyakan orang tidak pernah diajarkan untuk percaya. Sejak kecil, mereka dicekoki cerita-cerita tentang keterbatasan. Dibilang bahwa mereka biasa-biasa saja, bahwa mereka harus realistis, bahwa nasib tak bisa dilawan. Tapi hari ini, saya ingin Anda melawan semua itu. Karena seperti kata Napoleon Hill, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia dapat dicapai. Pikirkan itu sejenak. Apapun, dari manapun Anda berasal, seberat apapun masa lalu Anda. Jika pikiran Anda benar-benar percaya, maka kemungkinan itu ada. Di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Dan kekuatan itu bukan hal yang mistis, bukan sulap, tapi hasil dari kesadaran, fokus, dan kepercayaan yang mendalam. Pikiran Anda adalah alat terkuat yang pernah Anda miliki, tapi hanya jika Anda tahu cara menggunakannya. Banyak orang hidup seperti layang-layang di tengah badai. Mereka ditarik ke sana kemari oleh keadaan, oleh kabar buruk, oleh ketakutan, tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka memegang benangnya, dan benang itu adalah keyakinan dalam pikiran sendiri. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak. Tarik napas dalam, tutup mata Anda jika perlu, dan tanyakan pada diri Anda, apa yang saya yakini tentang hidup saya selama ini? Apakah saya percaya bahwa saya tidak cukup pintar, bahwa saya tidak cukup beruntung, bahwa saya tidak dilahirkan di keluarga yang tepat? Atau apakah saya diam-diam percaya bahwa saya bisa lebih dari apa yang dunia katakan? Disinilah perjalanan Anda dimulai. Karena semua perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu titik, pikiran yang berubah. Ingat ini, nasib tidak pernah ditulis di langit. Nasib ditulis di dalam pikiran bawah sadar Anda, setiap hari, melalui kata-kata Anda, perasaan Anda, dan keputusan-keputusan kecil yang Anda buat. Jika Anda bangun setiap pagi dan berkata dalam hati, "Aku lelah, hidupku tidak akan pernah berubah," maka pikiran Anda akan mulai menyesuaikan realita agar sesuai dengan kepercayaan itu. Tapi jika Anda mulai berkata, "Aku sedang membentuk takdirku, dan aku percaya kekuatan pikiranku," maka sesuatu di dalam diri Anda akan bergeser. Dan perubahan itu akan mulai terlihat dalam hidup Anda. Inilah kekuatan autosugesti. Inilah seni menanamkan pesan positif secara sengaja ke dalam pikiran Anda sendiri. Bukan dengan harapan kosong, tapi dengan iman aktif dan pengulangan sadar. Napoleon Hill berkata, kunci menuju kekuatan batin adalah sugesti yang dipilih secara sadar dan ditanamkan terus-menerus. Jadi hari ini, mulai sekarang, tanamkan ini. Pikiranku lebih kuat dari nasibku. Aku bukan korban. Aku pencipta. Ucapkan itu setiap pagi. Ulangi itu sebelum tidur. Tulis di catatan harian Anda.
Biar tubuh dan pikiran Anda menyatu dengan keyakinan itu. Jangan tunggu sampai keadaan berubah. Jangan tunggu sampai orang lain percaya pada Anda. Karena kekuatan sejati datang ketika Anda percaya lebih dulu. Kita tidak bicara soal positif-positifan murahan. Kita bicara tentang disiplin spiritual, tentang mengarahkan energi Anda kepada gambaran kehidupan yang Anda inginkan, tentang mengambil kendali atas narasi batin yang terus berbisik di kepala Anda setiap hari. Anda tidak lemah, Anda hanya belum dilatih untuk mendengarkan suara dalam yang benar. Setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit, dan setiap luka adalah pelatihan untuk menjadi lebih dalam, lebih sadar, lebih kuat. Sekarang dengarkan ini. Jika Anda sedang berada di titik terendah, itu bukan akhir. Itu adalah undangan. Undangan untuk berhenti percaya pada nasib dan mulai percaya pada daya cipta pikiran Anda sendiri. Jangan buang waktu Anda mengeluh. Gunakan waktu itu untuk membentuk visi baru dalam kepala Anda. Karena begitu Anda tahu kemana Anda akan pergi, hidup akan mulai membuka jalannya. Fokus adalah magnet. Apa yang Anda fokuskan akan semakin besar. Jadi berhentilah fokus pada hal-hal yang membuat Anda merasa kecil, dan mulai fokus pada apa yang membuat Anda terbakar dari dalam. Hasrat itu suci. Itu bukan ego. Itu adalah panggilan jiwa yang ingin hidup dalam versi tertingginya. Jangan abaikan itu, karena di balik keinginan terdalam Anda, tersembunyi petunjuk tujuan hidup Anda. Mungkin Anda tidak tahu caranya, mungkin Anda takut. Itu wajar, tapi dengarkan ini. Anda tidak sendiri. Ada kekuatan besar yang berjalan bersama orang yang berani percaya, yang berjalan dengan iman meski jalannya belum terlihat. Setiap langkah Anda menuju visi Anda akan diperkuat oleh alam semesta, oleh takdir, oleh iman, oleh energi yang tidak terlihat, selama Anda tidak menyerah pada keraguan. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Terima kasih telah melanjutkan. Tarik napas dalam dan biarkan kata-kata ini masuk jauh ke dalam kesadaran Anda. Karena yang akan kita bahas sekarang adalah kebangkitan. Kebangkitan dari tidur panjang yang disebabkan oleh keraguan, rasa takut, dan kebiasaan lama. Bayangkan, berapa banyak mimpi yang Anda kubur hanya karena Anda ragu? Berapa banyak potensi yang tidak pernah dilahirkan hanya karena Anda percaya bahwa itu bukan untuk saya? Dan hari ini, saya ingin Anda menggali kembali semua itu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat seseorang yang begitu besar jiwanya, tapi memilih hidup dalam keraguan, karena dia pikir takdirnya sudah ditulis. Padahal, seperti yang Napoleon Hill ajarkan, takdir adalah sesuatu yang Anda bentuk lewat kejelasan niat dan kekuatan pikiran. Pikiran Anda adalah seperti taman. Jika Anda tidak sengaja menanam benih yang baik, rumput liar akan tumbuh dengan sendirinya. Dan rumput liar itu adalah ketakutan, kecemasan, rasa malu, rasa tidak cukup. Semua itu datang jika Anda membiarkan pikiran berjalan tanpa arah. Tapi begitu Anda mulai mengendalikan narasi dalam kepala Anda, segalanya berubah. Coba Anda renungkan ini. Apakah Anda tahu apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup? Bukan keinginan yang asal-asalan. Bukan mimpi hasil iri dari media sosial, tapi tujuan yang lahir dari jiwa Anda sendiri. Jika Anda belum tahu, itu tidak masalah, karena sekarang Anda akan belajar mendengarkan panggilan terdalam dalam diri Anda. Itulah yang disebut Napoleon Hill sebagai definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas dan pasti. Tanpa itu, hidup akan mengambang, seperti perahu tanpa arah. Mungkin bergerak, tapi tidak pernah benar-benar maju. Jadi sekarang, mari kita berhenti sejenak, tutup mata Anda. Letakkan tangan di dada, dan tanyakan dengan jujur,
Apa tujuan tertinggiku di hidup ini? Untuk apa aku diciptakan? Siapa yang akan terbantu jika aku hidup dalam potensiku yang sejati? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan logika. Biarkan hati Anda menjawab, dan jika Anda terus bertanya setiap hari, jawabannya akan datang. Karena seperti yang Hill katakan, desire backed by faith knows no such word as impossible. Keinginan yang didukung oleh iman tidak mengenal kata mustahil. Lalu bagaimana mengaktifkan keinginan itu? Dengan membayangkannya setiap hari. Dengan merasakan seolah itu sudah terjadi. Dengan mengulang kata-kata yang memperkuat keyakinan Anda. Inilah seni transmutasi keinginan. Mengubah energi mental menjadi kenyataan fisik. Bukan melalui keajaiban yang turun dari langit, tapi melalui perpaduan antara keyakinan, imajinasi, dan tindakan. Tapi hati-hati, karena di jalan menuju manifestasi, ada satu musuh besar, keraguan. Keraguan itu seperti racun pelan yang masuk ke dalam pikiran. Dia membisikkan, kamu tidak bisa. Siapa kamu bermimpi sejauh itu? Lihat dirimu, kamu siapa? Dan jika Anda mendengarkannya cukup lama, Anda akan mulai percaya. Dan jika Anda percaya, segala yang Anda impikan akan mulai menjauh. Jadi mulai hari ini, buat satu komitmen sederhana. Saya tidak akan memberi tempat untuk keraguan di pikiranku. Gantilah suara ragu itu dengan suara yang baru. Aku bisa. Aku layak. Aku diciptakan untuk hal besar. Aku sedang membentuk takdirku. Dan lakukan itu setiap hari. Pagi saat Anda bangun, malam sebelum tidur, saat Anda sendiri di jalan, saat Anda merasa lemah, saat Anda tergoda menyerah. Itulah kekuatan autosugesti sadar. Dan semakin sering Anda melakukannya, semakin dalam itu tertanam di bawah sadar Anda. Dan semakin kuat frekuensi energi hidup Anda. Jangan remehkan kekuatan satu kalimat positif, karena satu kalimat bisa mengubah arah hidup seseorang. Mungkin Anda pernah mendengar seseorang berkata, satu kalimat dari seseorang di momen yang tepat menyelamatkan hidup saya. Dan hari ini, mungkin Anda sedang menerima kalimat itu. Mungkin video ini adalah panggilan, bukan dari saya, tapi dari jiwa Anda sendiri, yang sudah lama menunggu untuk dihidupkan kembali. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena ini bukan tentang video semata, ini tentang perjalanan batin Anda. Sekarang, mari kita bicarakan iman. Iman bukan sekadar percaya bahwa sesuatu akan terjadi, tapi keputusan batin untuk terus bergerak, meski hasilnya belum terlihat. Iman adalah keberanian untuk berkata, aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu aku akan sampai di sana. Itulah kualitas orang-orang yang benar-benar mengubah dunia. Mereka tidak lebih pintar, tidak selalu lebih beruntung, tapi mereka punya iman dan ketekunan yang tidak bisa dikalahkan. Dan yang lebih indah adalah ketika Anda mulai menggabungkan iman dengan aksi harian. Itulah rahasia mastermind sejati. Ketika Anda menyatukan kekuatan iman, imajinasi, tindakan, dan lingkungan yang mendukung, Anda menjadi magnet kehidupan. Bukan karena Anda spesial, tapi karena Anda selaras dengan hukum semesta. Seperti kata Napoleon Hill, when two or more minds come together in harmony, a third invisible force is created. Dan kekuatan itu bisa memindahkan gunung. Bayangkan, sekarang, jika hidup Anda mulai dikelilingi oleh orang-orang yang percaya pada visi Anda. Orang-orang yang tidak menertawakan impian Anda, tapi justru mendoakan dan mendukung Anda diam-diam. Inilah kekuatan dari mastermind. Ketika dua atau lebih pikiran selaras dalam tujuan yang mulia, terbentuklah energi ketiga, yang lebih kuat dari kekuatan individu manapun. Sebuah khas kekuatan yang tak kasat mata, tapi bisa Anda rasakan dalam bentuk inspirasi, ide tiba-tiba, dan peluang tak terduga yang datang di saat yang sempurna. Tapi pertama-tama,
Anda harus menjadi orang yang layak untuk disatukan dengan kekuatan itu. Dan untuk itu, Anda perlu membentuk disiplin batin. Jangan salah, impian besar membutuhkan mentalitas besar. Dan mentalitas besar hanya bisa lahir dari latihan harian yang konsisten. Tidak semua orang akan mengerti jalan Anda. Tidak semua orang akan percaya pada perubahan Anda. Bahkan, beberapa orang mungkin akan menjauh. Dan itu wajar. Karena begitu Anda mulai menyadari siapa Anda sebenarnya, Anda tidak akan lagi cocok dengan versi lama dari diri Anda. Atau dengan lingkungan yang dulu Anda anggap normal. Ini bagian dari proses. Dan Anda tidak perlu takut. Karena setiap perpisahan membuka ruang untuk pertemuan baru. Pertemuan dengan versi diri Anda yang lebih kuat, lebih jernih, lebih terarah. Dan pertemuan dengan orang-orang yang jiwanya selaras dengan perjalanan Anda. Mungkin selama ini, Anda telah menunggu seseorang untuk datang dan menyelamatkan Anda. Tapi hari ini, saya ingin Anda sadar, Andalah penyelamat itu. Anda adalah pemimpin dari hidup Anda sendiri. Dan pemimpin sejati tidak menunggu motivasi datang. Dia menciptakan momentumnya sendiri, setiap hari. Saat semua orang tidur, dia membaca. Saat semua orang mengeluh, dia merenung. Saat semua orang menyerah, dia memperkuat niat. Inilah mentalitas yang dibentuk oleh Napoleon Hill. Bukan mentalitas reaktif, tapi mentalitas proaktif dan kreatif. Sekarang saya ingin Anda bayangkan, apa yang akan terjadi jika selama 30 hari ke depan Anda berhenti mengeluh dan mulai menulis visi tertinggi Anda setiap pagi? Apa yang akan berubah? Jika Anda mengucapkan afirmasi kekuatan diri setiap hari, tanpa bolong satu kali pun, apa yang akan terbuka? Jika Anda berhenti berbicara tentang masalah dan mulai berbicara tentang kemungkinan, jawabannya, segalanya. Karena hidup bukan soal apa yang terjadi di luar. Hidup adalah hasil dari getaran batin Anda sendiri. Dan getaran itu dipengaruhi oleh pikiran, emosi, kata-kata, tindakan, dan keyakinan Anda sehari-hari. Jadi mulai hari ini, ubah hal-hal kecil. Bangun lebih pagi 30 menit untuk merenung dan menulis visi. Ucapkan 3 afirmasi setiap pagi sebelum melihat ponsel. Bersyukur dengan sungguh-sungguh untuk 5 hal setiap malam. Hindari percakapan negatif dan komentar-komentar yang tidak memberi energi. Terdengar sederhana, tapi perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat besar. Napoleon Hill berkata, kita menjadi apa yang kita pikirkan secara dominan. Dan itu bukan sekadar kutipan, itu adalah hukum. Sama seperti gravitasi. Jika Anda melompat, Anda jatuh. Jika Anda berpikir negatif terus-menerus, Anda akan tertarik pada hasil yang negatif. Tapi jika Anda membanjiri pikiran Anda dengan gambaran kesuksesan, dengan kata-kata penuh kekuatan, dengan emosi iman, maka realita Anda pun akan bergeser. Tidak langsung. Tidak seperti sulap, tapi secara bertahap, seperti matahari terbit, pelan tapi pasti, menerangi seluruh cakrawala. Jangan menilai hari-hari Anda dari hasilnya saja. Nilailah dari kesadaran yang Anda bawa di dalamnya. Apakah Anda hidup hari ini dengan kesadaran tinggi? Atau Anda hanya berjalan otomatis, tanpa rasa? Kesadaran adalah titik awal segala perubahan. Dan kesadaran dimulai dari keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Lihat ketakutan Anda. Lihat impian Anda. Lihat kebiasaan buruk Anda. Lihat potensi besar Anda. Jangan menghakimi. Cukup amati. Dan dari pengamatan itu, akan lahir niat baru. Niat untuk hidup dengan arah. Niat untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Niat untuk memaafkan masa lalu dan memulai dari dalam. Karena satu hal yang paling menakjubkan dari hidup adalah ini. Setiap hari adalah kesempatan kedua.
Setiap hari adalah undangan dari semesta untuk menjadi versi diri Anda yang lebih sejati, lebih murni, lebih penuh cahaya. Dan Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu menjadi jujur dan setia pada perjalanan jiwa Anda. Klik subscribe jika Anda merasakan bahwa ini bukan sekadar video, tapi pesan yang datang tepat di waktu Anda membutuhkannya. Ingat, nasib bukan sesuatu yang tetap. Nasib adalah pola, dan pola bisa diubah oleh kesadaran dan konsistensi. Pikiran Anda bukan hanya alat berpikir. Pikiran Anda adalah alat pencipta. Jadi hari ini, pilih pikiran Anda dengan bijak, karena apa yang Anda pikirkan hari ini akan menjadi hidup Anda besok. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan diri Anda merenung sejenak, karena sekarang kita akan masuk ke inti dari kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi dalam diri Anda. Disiplin batin. Disiplin bukan hanya tentang kerja keras atau membatasi diri. Disiplin sejati adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan emosi Anda, agar tetap fokus pada tujuan tertinggi meskipun godaan dan rintangan menghadang. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Dia tidak menyerah ketika hujan turun atau ketika panas menyengat. Dia tetap merawat tanaman itu setiap hari dengan sabar, penuh kepercayaan bahwa hasil akan datang. Begitulah Anda harus memperlakukan pikiran dan tujuan Anda. Napoleon Hill mengajarkan bahwa tanpa disiplin, keinginan hanya menjadi angan-angan kosong. Dan tanpa tindakan disiplin, bahkan keyakinan yang paling kuat pun akan pudar. Tapi disiplin bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibentuk melalui kebiasaan kecil yang konsisten, melalui setiap pilihan sadar yang Anda buat, meskipun itu sulit. Contohnya, bangun pagi dengan tekad bulat, bukan sekadar membiarkan tubuh tidur terus. Mengucapkan afirmasi meski rasa malas menghampiri. Menolak untuk terjebak dalam pikiran negatif, meski dunia di sekitar penuh tekanan. Itulah seni menguasai diri sendiri. Dan inilah yang membedakan antara orang yang menyerah pada nasib dan orang yang menciptakan nasibnya sendiri. Tapi ingat, disiplin bukan berarti keras terhadap diri sendiri tanpa kasih sayang. Disiplin sejati datang dari cinta terhadap diri dan visi Anda. Dari kesadaran bahwa setiap langkah kecil adalah investasi besar untuk masa depan. Jadi jika Anda merasa lelah, berhenti sejenak, bernapaslah, dan katakan pada diri sendiri, "Aku berhak beristirahat, tapi aku juga akan bangkit kembali." Tidak ada kemajuan tanpa jeda. Tidak ada kekuatan tanpa keseimbangan. Selalu ingat ini, dalam diri Anda ada dua kekuatan besar. Satu yang mendorong untuk menyerah, dan satu yang mendorong untuk terus maju. Keduanya ada di pikiran dan hati Anda. Pilihan ada di tangan Anda untuk memberi ruang pada mana yang menang. Jangan biarkan suara lemah itu berkuasa. Anda lebih besar dari ketakutan Anda. Anda lebih kuat dari keraguan Anda. Dan Anda lebih bijak dari kebiasaan lama yang membelenggu. Hari ini adalah hari untuk mengambil kendali, untuk memilih jalan yang mungkin sulit, tapi akan membawa Anda ke puncak. Dan ingat juga, Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Setiap orang besar pernah merasakan ketakutan, kegagalan, dan keraguan. Yang membedakan mereka adalah mereka terus melangkah, dan Anda pun bisa seperti mereka. Mari kita bicara tentang salah satu kunci sukses terbesar yang diajarkan Napoleon Hill. Fokus yang tak tergoyahkan pada satu tujuan. Bayangkan Anda memegang senter di kegelapan. Jika Anda menyinarkan cahayanya ke berbagai arah, cahaya itu akan menyebar dan melemah. Tapi jika Anda mengarahkan seluruh cahayanya ke satu titik, Anda bisa membakar kertas dan menyalakan api. Pikiran Anda sama seperti itu. Jika Anda mencoba mengejar banyak hal sekaligus, Anda akan mudah lelah dan kehilangan arah. Tapi jika Anda memilih satu tujuan utama dan memberi seluruh energi Anda ke sana, maka takdir akan mulai berubah.
Pilih satu hal yang membuat hati Anda bergetar. Satu hal yang membuat Anda terbangun di pagi hari dengan penuh semangat. Tuliskan tujuan itu dengan jelas. Bayangkan detailnya. Rasakan emosi ketika Anda mencapainya. Dan kemudian, tanamkan itu setiap hari dalam pikiran bawah sadar Anda. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata. Langkah kecil yang Anda lakukan hari ini adalah batu bata yang membangun istana masa depan Anda. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu sempurna, tapi perlu konsisten. Ingatlah pepatah lama, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitulah proses manifestasi terjadi. Begitulah pikiran Anda mengalahkan nasib. Tapi ada satu hal lagi yang perlu Anda pahami. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Setiap kegagalan adalah guru. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Setiap luka adalah tanda bahwa Anda sedang tumbuh. Jangan takut gagal. Jangan takut salah. Justru, mereka adalah bukti bahwa Anda sedang berani mencoba. Dan keberanian itulah yang akan membedakan Anda dari orang kebanyakan. Jadi, jika Anda jatuh, bangkitlah. Jika Anda tersesat, temukan kembali jalan Anda. Jika Anda lelah, istirahat sejenak. Tapi jangan berhenti, karena di balik setiap kegagalan, ada kekuatan yang menunggu untuk Anda temukan. Dan ketika Anda belajar melihat kegagalan sebagai batu loncatan, Anda mulai berjalan di jalur kemenangan sejati. Sekarang, saya ingin Anda memejamkan mata. Bayangkan diri Anda dalam 1 tahun ke depan. Anda telah mencapai tujuan terbesar Anda. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda lihat? Siapa yang ada di sekitar Anda? Rasakan kebahagiaan dan rasa syukur itu dalam hati Anda sekarang. Ini bukan mimpi kosong. Ini adalah visi yang sedang Anda bentuk. Dan seperti kata Napoleon Hill, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Apapun yang bisa dipikirkan dan dipercayai oleh pikiran, bisa dicapai. Percayalah pada diri Anda. Percayalah pada proses. Dan percayalah bahwa pikiran Anda lebih kuat dari nasib Anda. Ingat, setiap detik yang Anda habiskan untuk memupuk pikiran positif, iman, dan disiplin adalah investasi tak ternilai untuk masa depan Anda. Jangan berhenti di sini. Teruslah belajar. Teruslah tumbuh. Teruslah percaya. Anda sedang menulis sejarah hidup Anda sendiri. Dan saya yakin, sejarah itu akan menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang. Klik subscribe jika Anda siap menjadi pencipta takdir Anda sendiri. Bergabunglah dengan komunitas orang-orang yang berani bermimpi besar dan bertindak nyata. Karena dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda. Orang yang tidak menyerah pada nasib. Orang yang berani berkata, "Aku adalah pemilik pikiranku, dan aku adalah pencipta hidupku." Sekarang, pergilah dengan keyakinan dan keberanian, dan ingat selalu, pikiran Anda lebih kuat dari nasib Anda. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan misteri, namun di dalamnya tersembunyi rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Rahasia bahwa pikiran kita adalah kekuatan tertinggi yang mampu mengubah seluruh arah takdir. Pernahkah Anda merenung sejenak tentang betapa kuatnya pikiran manusia? Betapa setiap impian dan harapan yang pernah Anda miliki bermula dari sebuah ide kecil dalam kepala. Napoleon Hill mengajarkan kita bahwa kekuatan itu bukan sebuah mitos, melainkan sebuah realita yang bisa dimiliki siapa saja, termasuk Anda. Kita hidup di dunia yang penuh dengan cerita-cerita tentang nasib dan takdir. Cerita yang sering membuat kita merasa tak berdaya. Tapi apa jadinya jika saya katakan bahwa Anda tidak harus menjadi korban dari cerita itu? Bahwa Anda punya kendali penuh atas masa depan Anda? Hanya dengan mengarahkan pikiran Anda ke arah yang benar? Inilah inti dari ajaran Napoleon Hill. Pikiran yang didorong oleh hasrat yang membara dan keyakinan yang tak tergoyahkan akan menciptakan realita yang Anda inginkan.
Bayangkan jika setiap pikiran negatif yang selama ini membelenggu Anda perlahan-lahan digantikan dengan pikiran positif yang menguatkan. Bayangkan jika keraguan yang selalu merayap perlahan sirna, digantikan oleh iman yang teguh dan disiplin yang kuat. Pikiran Anda bukan hanya alat untuk berpikir, tetapi sumber energi yang mampu menarik segala sesuatu ke dalam hidup Anda, sesuai dengan apa yang Anda fokuskan. Kita seringkali meremehkan betapa besar pengaruh pikiran kita. Kita membiarkan ketakutan dan keraguan mengambil alih, membiarkan suara-suara negatif dari luar menghancurkan impian kita sebelum sempat berkembang. Tetapi sebenarnya, pikiran Anda adalah taman yang Anda kelola sendiri. Tanamlah benih keyakinan, harapan, dan ketekunan, maka Anda akan menuai hasil yang luar biasa. Namun jika Anda membiarkan benih ketakutan dan kegagalan tumbuh tanpa kendali, maka itulah yang akan menjadi realita Anda. Salah satu konsep terpenting dalam ajaran Napoleon Hill adalah autosugesti, proses menanamkan pikiran dan keyakinan positif secara sadar ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Ini bukan sekadar kata-kata kosong, tapi sebuah praktik spiritual dan mental yang jika dilakukan dengan konsisten, akan mengubah pola pikir dan energi Anda secara mendalam. Setiap kali Anda mengulangi afirmasi positif dan menanamkan keyakinan dalam hati, Anda mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta bahwa Anda siap untuk menerima dan mewujudkan impian Anda. Namun demikian, ini bukan perjalanan yang mudah. Disiplin dan ketekunan adalah kunci utama. Jangan berharap perubahan datang dengan cepat tanpa usaha. Pikiran negatif dan keraguan akan selalu mencoba untuk merayap kembali. Tapi disinilah Anda diuji. Apakah Anda akan menyerah atau terus melangkah maju dengan keberanian dan iman? Ketika Anda memilih untuk bertahan dan terus memupuk pikiran positif, Anda sedang membangun pondasi yang kokoh untuk kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Kekuatan pikiran juga bekerja melalui konsep mastermind, yaitu sinergi dari pikiran-pikiran yang berpadu dalam tujuan yang sama. Bersama dengan orang-orang yang memiliki visi dan keyakinan yang serupa, energi dan ide akan mengalir dan mempercepat perjalanan Anda menuju tujuan. Jangan pernah meremehkan kekuatan komunitas dan dukungan yang selaras dengan impian Anda. Penting juga untuk memiliki tujuan hidup yang jelas. Tujuan yang spesifik dan bermakna memberikan arah dan fokus bagi pikiran dan tindakan Anda. Tanpa tujuan yang jelas, pikiran mudah terombang-ambing oleh gangguan dan kebingungan. Napoleon Hill menekankan bahwa memiliki definiteness of purpose adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Tujuan itu harus Anda rasakan dengan sepenuh hati dan dijadikan bahan bakar bagi semangat dan tindakan Anda setiap hari. Percayalah, di dalam diri Anda ada kekuatan luar biasa yang belum tergali. Kekuatan untuk mengubah kehidupan Anda, untuk mengatasi hambatan, dan mencapai potensi tertinggi Anda. Jangan biarkan keraguan menguasai. Gantilah setiap pikiran negatif dengan afirmasi yang membangkitkan semangat. Ingatkan diri Anda bahwa setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan sebuah pelajaran dan batu loncatan menuju keberhasilan. Sekarang saatnya Anda mengambil langkah nyata. Mulailah dengan mengubah pola pikir Anda setiap hari. Bangun pagi dengan niat kuat, visualisasikan impian Anda, dan lakukan tindakan kecil yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan. Ingatlah bahwa kesuksesan adalah hasil dari konsistensi dan ketekunan, bukan keberuntungan semata. Setiap detik yang Anda investasikan untuk memupuk pikiran positif dan iman adalah tabungan tak ternilai yang akan berbuah di masa depan. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu terbaik adalah sekarang. Mulailah sekarang, dengan keyakinan bahwa pikiran Anda lebih kuat dari nasib Anda. Jangan lupa klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda dan ingin terus mendapatkan inspirasi yang membangun dari ajaran Napoleon Hill. Tarik napas dalam sekali lagi, dan biarkan setiap kata ini menyusup dalam-dalam
ke relung hati Anda yang paling dalam. Kini, kita telah sampai pada bagian perjalanan yang paling krusial. Bagaimana mengubah pikiran menjadi kekuatan nyata yang membentuk masa depan Anda? Pernahkah Anda merasa terjebak dalam lingkaran kebiasaan yang tidak kunjung berubah? Merasa bahwa segala usaha Anda tidak menghasilkan perubahan yang berarti? Itu bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda belum mengerti cara mengarahkan energi pikiran Anda dengan benar. Napoleon Hill mengajarkan bahwa pikiran manusia ibarat magnet yang kuat. Ia menarik segala sesuatu yang sefrekuensi dengannya. Jika Anda terus memikirkan kegagalan, ketakutan, dan keraguan, maka Anda akan menarik lebih banyak kegagalan dan ketakutan ke dalam hidup Anda. Sebaliknya, jika Anda menyalakan api kepercayaan dan semangat dalam hati, Anda akan menarik peluang, kebahagiaan, dan kesuksesan. Ini bukan hanya teori, tapi hukum alam yang berlaku universal. Sama seperti Anda menarik benda-benda bermuatan magnetik, pikiran Anda menarik realitas yang sejalan dengan getaran energi yang Anda pancarkan. Namun, ini bukan soal mengandalkan nasib atau keajaiban. Ini soal disiplin mental, tentang kemampuan Anda untuk memilih pikiran dan perasaan secara sadar setiap saat. Setiap detik, Anda diberikan kesempatan untuk memilih. Apakah Anda akan membiarkan pikiran negatif menguasai, atau Anda akan mengangkat pikiran Anda ke tingkat yang lebih tinggi? Memang, tidak mudah melakukannya, terutama di dunia yang penuh dengan distraksi, komentar negatif, dan tekanan sosial. Tetapi justru karena itulah Anda harus lebih kuat dan lebih bijak dalam mengelola pikiran. Bagaimana caranya? Mulailah dengan membangun ritual pagi yang kuat, saat di mana pikiran Anda paling jernih dan terbuka. Gunakan waktu ini untuk menyemangati diri sendiri dengan kata-kata afirmasi yang penuh kuasa. Katakan pada diri Anda, "Aku kuat, aku mampu mengendalikan pikiranku. Aku adalah pencipta takdirku." Rasakan setiap kata itu bergetar dalam dada Anda, menjadi bahan bakar yang menggerakkan setiap langkah Anda sepanjang hari. Lalu, saat tantangan datang, dan mereka pasti akan datang, ingatkan diri Anda bahwa itu hanyalah ujian kecil. Jangan biarkan diri Anda terjerumus dalam putus asa. Ingatlah bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan memperkuat iman Anda. Dan ketika Anda mulai merasakan keraguan, berbaliklah pada kekuatan autosugesti yang telah Anda tanamkan. Ulangi kata-kata afirmasi Anda dengan keyakinan yang lebih besar. Ini adalah latihan batin yang akan mengubah cara Anda melihat dunia dan diri sendiri. Anda akan mulai melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Anda akan mulai merasakan ketenangan di tengah badai. Sekarang, mari kita bicara tentang kekuatan tujuan hidup yang pasti, definiteness of purpose. Tanpa tujuan yang jelas, energi Anda akan terpecah-pecah dan mudah terbuang sia-sia. Bayangkan Anda sedang menyalakan lentera di malam hari. Lentera itu bisa menerangi jalan jika diarahkan ke satu titik. Tapi jika cahayanya menyebar ke segala arah, Anda hanya akan melihat bayangan samar dan bingung. Begitulah pikiran Anda. Fokuslah pada satu tujuan besar yang menggugah hati Anda, yang membuat Anda bersemangat setiap kali memikirkannya. Tujuan yang memberi makna pada setiap tindakan dan keputusan Anda. Tuliskan tujuan itu. Visualisasikan dengan detail. Rasakan emosi ketika Anda telah mencapainya. Ketika pikiran bawah sadar Anda terisi dengan gambaran itu, secara alami ia akan mengarahkan tindakan dan keputusan Anda ke arah tujuan tersebut. Sangat penting juga untuk memilih lingkungan yang mendukung. Bergabunglah dengan orang-orang yang memiliki visi dan energi positif. Hindari mereka yang selalu membawa Anda ke dalam lingkaran negatif dan keraguan. Napoleon Hill menyebut ini sebagai mastermind group, sekelompok pikiran yang bersinergi, memperkuat satu sama lain, dan mempercepat jalan menuju kesuksesan. Ingat,
Anda bukan perjalanan sendirian. Komunitas yang tepat akan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang luar biasa. Dan yang terakhir, jangan lupa kekuatan dari kesabaran. Kesabaran, sabar. Segala sesuatu yang berharga butuh waktu untuk tumbuh. Jangan berharap hasil instan. Jalan menuju perubahan dan kesuksesan adalah proses yang memerlukan ketekunan dan ketabahan. Mungkin saat ini Anda merasa berat. Mungkin Anda ingin menyerah. Tapi percayalah, setiap langkah yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Jangan biarkan nasib menentukan jalan Anda, karena Anda memiliki sesuatu yang lebih kuat dari nasib. Pikiran Anda. Mulailah gunakan kekuatan itu hari ini. Mulailah bentuk hidup yang Anda impikan. Mulailah berani percaya bahwa Anda layak untuk sukses dan bahagia. Karena ketika Anda mulai percaya, Anda sudah setengah jalan menuju kemenangan. Jangan lupa, klik subscribe untuk terus mendapatkan inspirasi yang membangun jiwa dan pikiran Anda. Mari kita tumbuh bersama, menjadi pencipta takdir kita sendiri. Pikiran Anda lebih kuat dari nasib Anda, dan sekarang adalah waktunya membuktikan itu. Sekarang, setelah kita bersama-sama menyelami kekuatan luar biasa dari pikiran dan potensi Anda yang tak terbatas, saatnya untuk merenung dalam-dalam. Semua yang telah Anda dengar dan rasakan bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan undangan suci untuk mengambil kendali penuh atas hidup Anda. Pikiran Anda adalah ladang subur di mana benih masa depan Anda ditanam. Apa yang Anda tanam hari ini, itulah yang akan tumbuh dan Anda panen nanti. Jadi, pilihlah dengan bijak. Tanamkan kepercayaan, tanamkan keyakinan, dan tanamkan semangat tak tergoyahkan. Ingat, nasib tidaklah tetap. Ia adalah pola yang dapat Anda ubah melalui kesadaran, fokus, dan tindakan. Jangan biarkan masa lalu, rasa takut, atau keraguan mengendalikan Anda. Anda bukan produk dari keadaan, melainkan pencipta dari masa depan Anda sendiri. Napoleon Hill mengajarkan bahwa kunci untuk membuka pintu kesuksesan terletak pada hasrat yang membara, iman yang teguh, dan disiplin yang konsisten. Ketika ketiga hal ini menyatu dalam diri Anda, tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Percayalah. Jalan menuju impian mungkin berliku dan penuh tantangan. Tapi ingat, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Berani bermimpi besar, berani percaya pada kekuatan pikiran Anda, dan berani bertindak tanpa henti. Ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidup Anda. Teruslah membangun visi Anda, teruslah memperkuat iman Anda, dan teruslah bergerak maju meski dunia mengatakan sebaliknya. Karena di dalam diri Anda terdapat kekuatan yang lebih besar dari nasib itu sendiri. Jangan lupa, klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas yang saling menguatkan ini. Bersama, kita akan menjadi pencipta nasib dan penakluk tantangan. Pikiran Anda lebih kuat dari nasib Anda. Dan hari ini, Anda telah memulai perjalanan untuk membuktikannya. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati terbuka. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kekuatan dan inspirasi akan terus tumbuh bersama Anda.